Bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan hari ini di hari Rabu 20 November 2024. Dialog dalam studio pagi menjelang siang ini akan kami hadirkan untuk Anda. Kita akan berbincang-bincang mengenai menuju peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Harkordia. Jadi pendengar, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia itu kurang lebih itu bulan depan ya, bulan Desember nanti ya, itu diperingati pada tanggal 9 ya, di tahun 2024 nih. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri atau KPK itu akan kembali menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini yang dihelat setiap tanggal 9 Desember dan puncak Hakordia tahun ini itu akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9 sampai dengan 10 Desember 2024 dengan mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Jadi ini walaupun masih bulan depan lagi gitu ya, masih tanggal 9 nanti, namanya juga menuju, jadi nggak ada soalnya kita bahas sekarang ya. Di studio saya sudah bersama kedua narasumber yang nanti akan berbagi kepada Anda, akan menyapa Anda juga. Ada penyuluh anti korupsi, founder Sahabat Juang Indonesia, Arya Diali Usman MPD. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tata sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya juga ada Ibu Dewi SE MSI, penyuluh anti korupsi juga nih. Bu Dewi, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Tata. Sehat ya Bu, alhamdulillah ya. Warga Palembang sehat sejahtera dan jangan lupa bahagia. Weh, itu yang paling penting, itu jangan lupa bahagia ya. Baik, cerita dulu dong gimana awalnya bisa kecebur. Iya, kecebur ya, menjadi seorang penyuluh anti korupsi. Mungkin izin ya kita ke Bu Dewi dulu ya. Oh ya, terima Silakan. kasih Mbak Tata. Saya sebenarnya ASN ya, selama 38 tahun itu di Kementerian Keuangan. Nah, jadi dari kegiatan sehari-hari itu kan kita memang harusnya selalu berintegritas gitu kan. Nah, jadi dari Kementerian Keuangan itu ada pendidikan anti korupsi gitu yang memang dibiayai oleh Kementerian Keuangan untuk mendapatkan pengetahuan dari KPK gitu kan. Kebetulan kita di bidang kepatuhan internal, jadi memang cocok dengan bidang saya. Nah, selanjutnya ilmu-ilmu yang dari KPK itu saya terapkan di Kementerian Keuangan, bagaimana menjaga integritas teman-teman ASN yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, jadi kalau rapat-rapat itu selalu kita membicarakan, kita selalu menjaga integritas dengan berbagai cara gitu kan. Ada rapat-rapat baik hybrid, bisa dari kalau kita sebelum COVID kita rapatnya secara langsung ya, luring gitu ya. Tapi kalau ketika ada bencana COVID tempo hari ya melalui luring. Kemudian ada hybridnya, bisa Zoom gitu dan luring langsung gitu. Nah, selain di Kementerian Keuangan, saya juga aktif di Forum Anti Korupsi Ampera, adalah suatu wadah penyuluh anti korupsi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi itu dia. Saya tetap aktif di Ampera gitu, kemudian juga untuk mengedukasi khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Seringkali kami juga ke daerah-daerah, ada juga yang di Oki, ada juga yang di kabupaten lain, tapi memang masih di wilayah Forum Anti Korupsi Ampera itu, Master. Jadi sekarang pun tetap aktif. Nah, oke. Itu aja, Master, sementara. Oke, berarti dari tahun berapa Bu? Kalau aktifnya saya udah hampir tahun ketiga ini. Oh, tahun ketiga ya. Siapa yang ngajakin, yang ngenalin gitu Bu pertama kali? Kalau yang itu memang dari Kementerian Keuangan. Oh. Karena kita masih aktif di ASN Kementerian Keuangan, itu biaya semua itu memang dari negara gitu. Oh, biaya semuanya dari negara ya. Memang kita ada pendidikannya di Jakarta gitu ya, di Jakarta Barat, di pendidikan diklat pajak. Kemudian kita juga seringkali ada kegiatan-kegiatan Zoom meeting gitu. Kalau di waktu masih pandemi COVID, kita selalu mendapatkan pelatihan melalui Zoom gitu, tapi memang dari KPK gitu. Oke.
Baiklah, kalau begitu saya ke Ustadz Ari. Oke, Ustadz Ari, boleh cerita juga nih gimana pertama kali kok gabung di menjadi penyuluh ya, penyuluh anti korupsi nih. Nah, jadi Nah, ini kenapa berbanding terbalik sama Master Dewi ya. Aha. Kalau beliau ASN di keuangan ya Master ya. Jadi Kak Tata, kami nih kalau sesama penyuluh anti korupsi itu panggilnya Master. Jadi Master Dewi, Master Ari gitu, Iya, iya. Master Tata. Master itu ada kepanjangannya, masih terus belajar seperti itu. Nah, jadi saya itu tergabung di penyuluh anti korupsi. Sepertinya tersesat di jalan yang benar gitu Kak Tata. Jadi ikut tes, ikut jalur GTK Madrasah pada saat itu. Walaupun saya tuh bukan guru formal di madrasah gitu kan, dari Kementerian Agama, tapi saya tuh mendaftar dari Madrasah atau Baru Tanpa Aja Palembang gitu. Qadarullah lulus, akhirnya ikut pelatihannya pada saat itu via Zoom karena kita masih pandemi ya Kak Tata dan teman Pro 1 ya. Jadi saya ikut Zoom selama beberapa pekan gitu, qadarullah, dengan berbagai perjuangan dan ilmu pengetahuan yang baru Kak Tata, karena selama ini saya belum pernah belajar tentang integritas yang begitu mendalam. Qadarullah pada saat itu saya tuh belajar integritas dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar seperti itu. Kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, nggak boleh telat ketika kita Zoom, semua tuh dinilai ya Mas Raya. Jadi ketika itu saya tuh merasakan, oh ini pelatihan yang sungguh luar biasa hebat, pelatihan yang baru pertama saya dapatkan gitu, yang emang benar-benar keren banget gitu Kak Tata. Akhirnya saya tuh lulus ya dengan penuh perjuangan, karena tadi yang saya bilang itu ilmu baru bagi saya, yang biasanya saya tuh sosial kayak gitu, agama, qadarullah mau belajar tentang integritas yang luar biasa gitu. Harus benar-benar belajar dari nol gitu Mas Mesra. Jadi akhirnya lulus dan dapat sertifikat kompetensi gitu kan dari LSPKPK, BNSP. Qadarullah akhirnya saya inisiatif sendiri gitu Kak Tata dan Master. Saya menyuluh ke sekolah-sekolah gitu, dari baik itu SD, SMP, SMA, ke ibu-ibu pengajian, ke bapak-bapak juga gitu kan, dan tempat-tempat lainnya kayak di penjara, di lapas, ibu-ibu di perkampungan. Jadi nggak harus yang kayak formal banget Kak Tata, dari rumah ke rumah, ada 5 orang, 10 orang, saya sharing tentang nilai-nilai integritas seperti itu. Qadarullah Kak Tata, saya ikut bergabung di tahun 2022 dan kemarin di 2023 tuh ini sharing bukan bermaksud sombong ya Kak Tata ya. Jadi kemarin tuh terpilih menjadi penyuluh anti korupsi kreatif dan inspiratif 2023. Memang hebat ini Master. Itu qadarullah Master. Jadi kan diambil 10 orang se-Indonesia gitu Kak Tata. Diambil 10 besar, merasa seperti mimpi Kak Tata, karena baru selesai sertifikasi diklat ya. Qadarullah langsung diberikan anugerah yang sungguh luar biasa, yang aku nggak pernah nyangka. Karena saya itu orang yang pertama mendapatkan award dari KPK yang berasal dari Sumatera Selatan gitu Kak Tata. Jadi benar-benar pengalaman yang baru ya, yang saya diundang langsung ke Jakarta gitu, yang bergabung bersama teman-teman dari seluruh Indonesia untuk upgrade ilmu lagi tentang anti korupsi gitu Kak Tata. Jadi benar-benar nyemplung sih sebenarnya, tapi nyemplung ke jalan yang benar gitu kan, tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah Kak Tata gitu. Oke, baiklah. Berarti tersesat tapi di jalan yang benar ya. Betul. Hebat memang. Oke. Nah, sebenarnya dari proses bergabung begitu ya, memang apa yang didapatkan begitu loh. Maksudnya dari proses bergabung itu apa yang didapatkan, terus outputnya nanti tuh kemana gitu. Silakan. Oh ya, kalau kami kan pertama sekali memang untuk lingkungan internal ASN Kementerian Keuangan sendiri ya. Jadi seluruh Indonesia itu kan kita seringkali ada rapat Zoom gitu kan dari kantor pusat. Nah, di situ kita diberikan kesempatan bagaimana menjaga integritas untuk Kementerian Keuangan sendiri. 1 bulan itu bisa 4 kali bahkan lebih kita memberikan penyuluhan gitu kan. Kantor-kantor kita tuh hybrid. Kadang-kadang kita rapat juga memang melalui rapat secara langsung ya. Tapi ada juga kalau yang jauh kan melalui via Zoom gitu. Nah, itu kan ada setiap kali akhir tahun itu ada pemilihan ataupun ada untuk kantor-kantor yang WBK dan
WBK dan Ya. WBM itu. Nah, jadi sebelum itu memang dipersyaratkan seluruh ASN yang ada di lingkungan kami itu, ya itu dia integritasnya harus di atas rata-rata minimal kan. Salah satunya ya memang ada penyuluhan dulu ya, sebelum kita ada penilaian kriteria yang lain. Nah, itu salah satu yang saya banggakan adalah output yang didapat dari hasil penyuluhan itu memang benar-benar berguna gitu untuk penilaian itu. Jadi kalau kita sudah memberikan penyuluhan, masih ada juga yang apa gitu ya, ada yang ya terpeleset lah gitu ya, tapi hanya sebagian kecil, tidak mengurangi nilai yang besar, masih masuk ke WBK dan WBBM, itu dia. Oh, Itu jadi yang awalnya paling tuh ya. begitu ya Bu ya. Nah, tapi untuk di masyarakat Sumatera Selatan sendiri, karena ini terlalu sangat luas ya, apanya tuh segmen-segmen yang harus kita sampaikan gitu ya, nampaknya belum berdampak positif yang signifikan. Masih kita sering dengar kan kalau di Palembang sendiri mulai dari kepala daerah dan sebagainya itu masih terpeleset gitu nampaknya. Jadi harusnya memang edukasi yang seperti ini harusnya tuh secara simultan dan Kan di spill bahwa sudah menyuluh kemana-mana gitu ya. iya. Lalu respon dari yang didatangi itu gimana tuh, Ustaz Ari? Jadi luar biasa Kak Tata. Iya. Berarti selama ini gitu kan. Jadi kayak kemarin baru banget di tanggal berapa ya kemarin ya? 17 ya. 18 kita ada penyuluhan bersama Disdik provinsi ya. Itu pesertanya tuh pelajar se-Sumatera Selatan dan para guru pendampingnya ya, kayak Kepala Sekolah juga hadir seperti itu. Jadi ketika kita sharing tentang integritas, kayak ketika kita ASN, para guru tidak boleh loh menerima kayak pemberian hampers kayak jilbab, itu kan termasuk gratifikasi gitu Kak Tata. Jadi wah bengong gitu kan. Maka padahal kan dalam Islam kan kita tahaddu tahabbu, memberi hadiah kan gitu Kak Tata ya. Jadi ini kan dua sisi yang berbeda dan dianggap biasa-biasa gitu Kak Tata. Jadi itu tuh merupakan PR kita, karena selama ini kan hampir seluruh kayak setiap kenaikan kelas para guru-guru kan menerima tuh biasanya baik itu bentuk barang maupun yang lainnya, kue-kue ya Kak Tata ya. Padahal itu tuh termasuk dalam pemberian itu Kak Tata, gratifikasi ya. Tapi ada yang gratifikasi yang yang kecil ya, bisa dilaporkan gitu. Beda lagi kayak suap menyuap, beda lagi Kak Tata. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar kalau kita mau menyuluh tuh yang paling penting kita tanamkan bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang harus kita jauhi gitu. Berawal dari hal-hal sepele Kak Tata. Mungkin kita awalnya minggat nih pas masih SMA kan. Apalagi kalau menyuluh di anak SMA, SMP, SD gitu kan. Berarti kalau nyontek boleh nggak? Nggak boleh gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Itu hal-hal yang sepele yang cikal bakal lahirnya korupsi sebenarnya gitu. Terus kalau kita bilang sama mama uang jajannya hilang, padahal uang SPP-nya hilang padahal kita jajanin gitu. Nah, itu kan bohong juga Kak Tata. Jadi itu nggak boleh gitu. Kadang misalnya nih ada anak yang dikasih uang 10.000 untuk jajan. Dia bilang, "Ma, uangnya habis semua." gitu. Padahal enggak gitu kan. Tapi dia bohong gitu Kak Tata. Itu kan mulai ada bau-bau korupsinya seperti itu. Jadi dari kecil kita mulai yuk membiasakan diri dengan hidup yang bersih, atau kalau disingkat dalam KPK itu Kak Tata ada namanya 9 nilai integritas, disingkat Jumat bersepeda kakak. Jadi itu sifat-sifat yang harus kita terapkan ketika kita siapapun itu bisa menerapkan 9 nilai ini, 9 sifat ini, insya Allah akan aman dari korupsi gitu Kak Tata. Apa saja tuh Jumat bersepeda kakak? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, sederhana, dan kerja keras. Jadi itu Jumat bersepeda kakak. J-nya itu jujur. Jadi kita harus jujur. Jujur ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kita bilang salah. Oh, aku salah gitu. Katakan walaupun itu pahit. Itu kunci modal utama kita mau menegakkan integritas. Ketika kita udah nggak jujur, maka tadi cikal bakal kebohongan selanjutnya akan
mulai semakin bohong dan bohong seterusnya gitu Kak Tata. Jadi ini Gali lubang tutup lubang. betul sekali Mas Raya. Jadi jujur tuh nilai yang paling penting yang harus kita terapkan. Terus peduli ketika kita melihat orang yang sedang kesusahan gitu kan, kita harus peduli, jangan sampai kan kebanyakan nih apalagi di Gen Z ya Kak Tata ya, ini juga sih enggak semua orang sih, tapi kebanyakan Gen Z ketika ada teman-teman nih misalnya ada yang terjatuh atau kepleset ya, itu kadang tertawa terlebih dahulu atau di video terlebih dahulu ya, baru ditolong gitu kan, padahal temannya tuh sakit hati gitu. Teman aku kok gitu sih, nggak bantuin aku, bukannya bantuin tapi videoin malah ketawain gitu kan, itu yang salah gitu kan. Nah, di-share dulu ke temannya yang viral dulu kan gitu. viral baru ditolong. Gitu Mas Raya. Ada juga mandiri itu kan harus kita benar-benar dari kecil udah nyiapin peralatan sendiri gitu, nggak boleh harus mandiri terbiasa. Kalau apalagi kalau lah udah besar nih, kadang anak-anak yang kayak kelas 3 itu kan harusnya udah mandi sendiri Kak Tata ya. Iya. Tapi jangan sampai masih dimandiin orang tuanya gitu kan. Nah, Masih itu minta carikan kaos kaki. Apalagi biasanya kalau anak-anak tuh kan biasa banget yang dicari tuh kan adalah mama atau ibu. Ibu, kaos kaki adek di mana ya? Ibu, buku adek di mana ya? Gitu. Tapi kalau papa, yang pertanyaan yang paling tuh adalah satu, papa, ibu di mana ya? Nah, gitu kan. Jadi nanya ibunya baru nanya ibunya. Jadi emang benar-benar terkadang anak sekarang tuh kurang mandiri karena tadi mungkin terlalu dimanjain, terlalu turutin semua kemauan anak-anaknya seperti itu. Jadi ini sifat yang harus kita munculkan sejak dini dari kecil gitu Kak Tata. Jadi Jumat bersepeda kakak, jujur, peduli, mandiri. D-nya itu disiplin, terus tanggung jawab, ada juga adil, berani, sederhana dan kerja keras. Nah, adil ini juga bukan sama rata ya Kak Tata dan teman-teman Persatu. Iya. Kalau sama rata tuh kan zolim juga kita kalau sama rata nih. Misalnya nih Kak Tata kan punya saudara misalnya nih. Saudara Kak Tata tuh kelasnya masih kelas 2 SD kan, umurnya 7 tahun misalnya tuh. Jadi Kak Tata kan usianya misalnya 17 tahun ya. Masya Allah ya. Jadi 17 tahun kan masa-masa pertumbuhan ya. Masa-masa yang emang banyak makan ya. Sedangkan anak-anak yang kelas 2 SD kan masih makan secukupnya gitu. Jadi kalau kita mau bagi rata nggak mungkin gitu. Ada dua kue mau kita potong bagi rata. Jadi itu hal yang mustahil. Kata tak sesuai porsinya masing-masing. Jadi kalau kita bilang adil itu bagi rata adalah salah. Jadi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsinya, dalam Islam seperti itu. Jadi ketika adil yang sesungguhnya, misalnya nih jajan Kak Tata dikasih mama papa uangnya bisa 15.000, yang 17 tahun tadi kan, yang SD tadi bisa 2.000 atau 5.000 seperti itu. Jadi itu adil yang sesungguhnya, nggak harus sama nominalnya gitu, sesuai dengan usia dan kebutuhan masing-masing. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kalau kan Ibu Dewi kan sekarang udah pensiun ya, udah purna gitu ya. Betul. Nah, aktifnya Ibu ini ya ketika pasca purna ini seperti apa jadi udah menjalani sebagai penyuluh anti korupsi ini? Kalau untuk di Ampera itu kita nggak terikat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemerintahan gitu Mbak. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, misalnya ibu-ibu, kalau di lingkungan saya kan ada ibu-ibu pengajian, ada ibu arisan, itu saya selip-selipkan gitu kan. Tapi sebelumnya saya juga minta izin dulu dengan ketua masjid ataupun ketua RT untuk memberikan edukasi di saat-saat ada perkumpulan seperti itu. Misalnya di RT itu kan ada arisan ibu-ibu. Iya. Tentu terjadwal gitu kan. Jadi materi yang saya berikan juga tidak seluruhnya, jadi bertahap. Kalau 1 bulan itu misalnya saya cerita 20 menit gitu kan. Saya berikan yang 9 nilai anti korupsi itu bertahap saya ceritakan aja. Dari jujurnya aja dulu. Dari jujurnya kemudian digabung juga dengan secara keagamaan. Kalau di masjid itu kan kita ada berceramah dengan kemudian kolaborasi dengan Bu Ustazah gitu, jadi nyambung artinya tuh. Nah itu untuk di wilayah RT dan di masjid. Tapi kalau untuk di dunia pendidikan ya kita juga sesuaikan dengan di mana kita berada. Kalau anak itu masih TK tentu cara penyampaiannya kita dengan cara mendongeng gitu.
dongeng ataupun kita berikan cerita-cerita, kemudian gambar-gambar yang mereka warnai, yang tentunya sudah mulai tertanam dari mereka. Oh, ini bentuk korupsi gitu kan, sudah mengambil mengambil barang teman gitu kan, sudah mulai sejak dini. Nah, tapi ya kalau untuk yang anak SMP dan SMA itu beda lagi. Kita harus masuk ke dunia mereka sebagaimana remaja gitu kan. Kita harus sampaikan bahwa kegiatan remaja itu yang bibit-bibit korupsi itu tadi mulai yang tawuran gitu kan, yang bolos itu kan, yang ada lagi yang kalau bahasa anak-anak nih, ya itu dia sering selfie itu kan. Kadang-kadang itu juga ada cara-cara yang kurang ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Master Ari tadi kan, ada katanya markup uang jajan gitu kan atau malah tidak mengembalikan uang jajan yang diberikan oleh ibunya yang lebih gitu. Nah, itu dia cara-caranya. Dan untuk Nyontek. mahasiswa, iya nyontek juga, bolos ya. Kalau untuk mahasiswa kita sudah berlaku sebagaimana orang dewasa gitu. Jadi pendidikannya sudah memasuki cara-cara dewasa gitu, sama dengan pegawai dan masyarakat pada umumnya. Itu Master, ya. Oke, baiklah kalau begitu. Berarti ini menyasar dari yang usia muda sampai dengan yang dewasa begitu ya, perjalanan menyuluh anti korupsi ini ya. Oke. Berarti jadwal ini maksudnya terjadwalkan terus selama 1 bulan gitu. Kalau lagi ada panggilan kita aktif Master. Jadi kadang-kadang gitu, tapi kita memang memperkenalkan diri dulu kan, mereka juga ada kesempatan untuk gitu kan, untuk memanggil kita. Tapi kalau nggak ada ya kita tetap menimba ilmu sendiri dulu sambil mengikuti rapat-rapat yang sering disampaikan oleh pendidikan dari KPK dan sebagainya. Kita juga mengikuti edukasi-edukasi yang lain gitu sambil membaca-baca di ACLC KPK gitu Mas. Jadi Kak Tata gini Kak Tata, di 2022 ya Master ya, kita teman-teman Paksi Ampera udah dilantik oleh gubernur pada saat itu. Jadi kita tuh udah dapat SK dari gubernur dan ketika dari pemerintahan butuh narasumber tentang anti korupsi kita bisa diundang. Siap, ya, gitu. Kalaupun mungkin nih misalnya Master Dewi punya pengajian harus yang bisa tempat sharing boleh gitu. Jadi nggak harus dari gubernur atau dari Paksi Ampera, kita pribadi pun juga boleh. Kayak saya kemarin ketika saya di lokasi banjir bandang di Muratara Kak Tata, itu kan orang kan fokus ke bencana ya gitu ya. Yeah. Tetapi saya masih bisa menyempatkan untuk penyuluhan anti korupsi gitu Kak Tata. Kenapa? Karena di sana saya melihat para penyintas itu kan berbondong-bondong mau mendapatkan sesuatu yang berlebih-lebihan dan akhirnya bisa menyebabkan orang lain tidak kebagian gitu Kak Tata. Misalnya nih ketika berbagi jatah nasi makan siang gitu. Padahal kan jatah satu orang kan satu tuh. Terkadang mereka mengambil lebih. Akhirnya orang yang di belakang nggak kebagian. Dan akhirnya juga ketika mereka dapat 2 porsi, 3 porsi, itu pun nggak dimakan Kak Tata, bisa basi aja gitu. Jadi makanya kita edukasi tentang tadi, kita secukupnya aja, sederhana gitu kan, nggak harus menimbun-nimbun gitu, nggak. Toh nantinya basi gitu. Padahal tadi teman-teman lain tuh membutuhkan juga gitu. Nah itu kan perilaku anti korupsi yang harus kita ingatkan lagi ke mereka, walaupun mereka dalam keadaan musibah besar banjir bandang Kak Tata, tapi kami hadir, yuk ayo sama-sama kita berbagi, sama-sama kita peduli dengan teman-teman yang penyintas lainnya seperti itu. Jadi tapi mereka terima ketika kan masalahnya kan takutnya nih ya, dalam artian kita lagi kayak gini, aduh ngapain lagi sih ini orang lagi kayak gini juga menyuluh gitu kan. Maksudnya menyuluh tuh enggak kayak formalitas banget Kak Tata. Kita hanya ada ini ya, kalau antre nasinya 1 aja ya, yang udah 2 enggak, yang assalamualaikum enggak gitu kan. Langsung kita tegur, kita ketika mau berbagi nanti 1 orang 1 ya, yang udah dapat 2 boleh dibagikan sama temannya gitu, yang lainnya pun ibu-ibu seterusnya, tapi kita gunakan bahasa sesuai siapa yang kita ajak ngobrol pada saat itu gitu. Jadi bukan penyuluhan yang kayak formalitas. Jadi kita bahasa-bahasa sederhana dengan cara peduli, berbagi gitu kan. Yang tadi yang nilai-nilai integritas itu harus kita terapkan dalam
kondisi apapun itu, baik itu di bencana. Jadi saya tuh datang penyuluhan kebencanaan di Muratara, tapi saya tetap menyuluh tentang integritas gitu kata tak, sembari saya buka dapur umum sama teman-teman, buka pos hangat sama teman-teman, tapi bisa menyelipkan ada 9 nilai integritas seperti itu. Jadi alhamdulillah sih bisa saling melengkapi, saling mencukupi gitu kata tak. Oke, baiklah. Baiklah kalau begitu sebelum kita lanjutkan, kita break dulu ya, Bu Dewi dan juga Ustaz Tari. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Rasa cinta yang dulu tak hilang kini berseri kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu setia menjagamu, berbagi tak lewati jalan yang berliku tajam. Setiap waktu wajahmu yang selalu berdiri belakangku. Telah lama nanti diri tempat bukan berlahan. Percaya hatiku, yakinlah kekal abadi selamanya seperti bintang yang sinarnya terangi seluruh ruang di jiwa.
Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjutkan kembali dialog dalam studio ini, kami ingatkan kembali untuk Anda untuk mendengarkan siaran langsung debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2024. Yang pasti acara ini diselenggarakan oleh KPU Kota Palembang pada Rabu hari ini, 20 November 2024 di Ballroom Hotel Novotel Palembang. Mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan dan mendengarkan langsung pemaparan visi dan misi para kandidat di RRI Palembang, itu live di Pro 192,4 FM, RRI Digital dan YouTube RRI Palembang Official. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita nih pendengar ya, masih bersama kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, masih bersama Ustaz Ari dan juga Ibu Dewi. Nah, gimana ceritanya akhirnya ternyata perjuangan gak sia-sia ya? Pada saat itu terpilih menjadi 10 besar begitu ya? Iya, Kak Tata. Oke, boleh diceritakan dong. Jadi kalau misalnya udah kayak gini tuh udah orang juga udah kayak apa ya? Wah ini kan ini, jadi kita harus percaya nih, kita harus dengerin. Biasanya kan gitu ya. Betul. Orang tuh kadang-kadang mau mendengarkan dari siapa yang mengatakan ya, bukan apa yang dikatakan gitu kan ya. Padahal seharusnya siapapun yang mengatakan ya, selama itu memberikan advice yang baik untuk kita ya, kita approve aja gitu nggak sih? Betul. Ya, Unzur silakan. maqala wala tanzur man qala ya dalam Islam seperti itu. Oke. Nah, jadi Kak Tata, ketika saya mendapatkan award dari KPK itu merupakan apa ya, anugerah terindah Kak Tata. Apalagi kayak itu kan lagu Silon Seven ya. apalagi itu kan tingkat nasional nih yang saya Ya. nggak pernah terpikir sama sekali. Karena selama ini saya tuh menyuluh ikhlas Kak Tata, nggak pernah terpikir untuk mendapatkan award gitu kan, untuk mendapatkan apresiasi dari KPK langsung. Qadarullah terjaring dari pusat itu menjadi penyuluh anti korupsi kreatif dan inspiratif 2023. Saya dihubungi langsung oleh tim KPK, CLC KPK untuk datang langsung ke Jakarta. Pada saat itu acaranya di Jakarta, di GBK Kak Tata. Saya nggak pernah ke GBK, akhirnya bisa ke GBK gitu Kak Tata. Jadi luar biasa bergabung sama teman-teman se-Indonesia yang masih nggak nyangka master ya, nggak nyangka, dan Sumsel baru pertama mendapatkan award itu. Jadi itu tuh kayak mimpi, tapi inilah buah hasil perjuangan Kak Tata yang selama ini kita perjuangkan. Qadarullah mendapatkan hasil yang maksimal gitu Kak Tata. Qadarullah di tahun 2023 tuh juga ada banyak prestasi-prestasi yang saya dapatkan Kak Tata. Selain dari penyuluh anti korupsi yang berprestasi award ya dari KPK, saya juga dapat hadiah umroh Kak Tata dari ikut lomba Jambore Dai Nasional. Itu diadakan di Bogor ya, kaki Gunung Pangrango. Itu hadiahnya umroh. Padahal saya belum pernah nggak pernah terpikir mau dapat hadiah umroh. Tiba-tiba dibilangin panitia, siap-siap nanti kita berangkat ya gitu. Padahal dari awal lomba nggak dibilangin kalau hadiahnya umroh gitu. Karena saya itu lomba cerdas cermat, udah dibilangin oleh panitia, yang cerdas cermat nggak dapat hadiah umroh. Yang dapat hadiah umroh itu lomba azan, lomba imla gitu kan, dan lomba-lomba yang lainnya khutbah. Sedangkan lomba cerdas cermat nggak dapat. Qadarullah Januari dihubungin panitia dan akhirnya bisa berangkat umroh di bulan Februari. Nah itu ya, jadi informasi yang terselubung ya. jadi emang benar-benar 2023 tuh tahun keberkahan bagi saya. Selama ini saya berjuang ikhlas dengan penuh panas hujan badai gitu kata Tata ya. Iya. Tapi tetap saya ikhlas berjuang. Makanya dibilang teman-teman, ini kado Hasil ya, kado terindah gitu Kak Ari atas perjuangan Kak Ari selama ini yang sering keluar masuk penjara untuk berbagi dengan para narapidana gitu kan. Qadarullah hadiahnya umroh dan hadiahnya tapi dapat award tadi kan dari KPK yang nggak pernah saya pikirkan sama sekali. Jadi itu ketika saya berbicara akhirnya orang kayak mendengarkan dengan begitu antusias Kak Tata. Apalagi kalau saya datang ke teman-teman SMA kayak kemarin kan. Tuh teman-teman pada fokus gitu dengerin gitu. Walaupun tadi kan mungkin materinya kan sama nih sama teman-teman lainnya gitu kan, yang biasa sering didengar di Instagram mungkin kan, karena kan KPK kan sering banget nih live materi-materi tentang integritas. Mungkin teman-teman lain kan juga sering dengerin materi-materi, tapi ketika dibilang penyuluh inspiratif dari KPK gitu kan yang kemarin dari akhirnya teman-teman kayak fokus gitu, Kak kok bisa Kak, akhirnya mau bertanya kayak excited seperti itu. Ini bukan bermaksud sombong ya kata Tata, tapi ini kan juga memotivasi teman-teman yang lainnya gitu ya. Betul, biar siapapun bisa sebenarnya. Saya anak desa, anak kampung yang berjuang di kota, akhirnya bisa
mendapatkan itu dengan penuh perjuangan, tapi itu berkat doa orang tua saya yang pastinya, berkat kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu Kak Tata. Jadi tetap berjuang karena korupsi itu tuh ada dekat dengan kita, karena korupsi itu dekat banget dengan kita. Ketika kita lemah iman, ketika kita merasa kurang, merasa tidak cukup, maka akan terjadi benih-benih korupsi. Misalnya nih, sudah dapat nih seorang pegawai lah ya, pejabat misalnya nih, pejabat kan sudah dapat nih gaji sekian, tunjangan sekian, tapi karena mungkin gaya hidup mewah gitu ya, bermewah-mewahan, mau beli barang-barang branded, mau beli ini, mau beli itu, atau mungkin desakan anak, desakan istri dan sebagainya, akhirnya dia mencari jalan yang cepat untuk bisa mendapatkan uang yang luar biasa banyak. Nah, akhirnya celah-celah itu bisa menyebabkan terjadinya korupsi gitu Kak Tata. Jadi harus kita benar-benar jaga iman kita, jaga hati kita biar tidak tergelincir dari sifat-sifat yang bisa membuka celah korupsi itu sendiri gitu ya Mas Mesra ya. Jadi benar-benar karena setiap kita tuh punya celah menjadi koruptor gitu Kak Tata. Kak Tata punya, saya punya, Master Dewi juga punya, tapi kita bagaimana caranya berjuang untuk nol biar tidak ada celah tersebut nggak muncul gitu Kak Tata. Jadi itu berat banget gitu, karena korupsi itu adalah kejahatan yang sungguh luar biasa jahatnya gitu Kak Tata. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi dari Ustadz Ari ini kita bisa sama-sama belajar begitu ya. Kalau misalnya kita tulus, kita ikhlas ya, pasti akan ada saja reward yang langsung dikasih Tuhan ke kita gitu ya. Betul. Oke. Baik. Nah, tapi saya ke Bu Dewi kalau misalnya melihat anak-anak muda sekarang ya, misalnya kita kaitkan dengan peluang korupsi gitu ya. Nah, itu gimana sih Bu? Oh iya, kalau zaman sekarang ini sepertinya bibit-bibit korupsi itu memang sudah hampir menjadi budaya gitu ya. Udah agak sulit kita memberantas akarnya itu, karena memang kalau kita lihat dengan perilaku anak-anak sekarang memang sebagian besar tuh ada seperti itu. Tapi memang saya percaya lebih banyak yang lebih bagus gitu, yang potensi yang baik banyak. Tapi bagi anak-anak yang maaf lah ya, ada yang keterbatasan kepedulian orang tua gitu, itu celah-celah sebagai benih-benih korupsi itu ada. Misalnya gini, mereka tuh habis pulang sekolah itu bukannya mau les, tapi bukan langsung pulang ke rumah juga. Nah misalnya mereka mojok-mojok dulu gitu kan, kemudian membahas masalah-masalah yang kurang bermanfaat gitu. Itu salah satu bibit-bibit ataupun benih-benih korupsi yang ada di anak-anak pelajar. Kemudian untuk yang seperti pemuda-pemuda yang sudah tamat sekolah tapi belum mendapatkan suatu kegiatan yang positif, misalnya kerja ataupun kuliah, seringkali itu terlibat dengan suatu tindakan yang sebagai pelaku malah itu. Kadang-kadang ya mereka berkumpul-kumpul sebagaimana itu mengganggu mengganggu masyarakat gitu kan. Kita contoh kecil aja, itu kalau parkiran gitu ya, kadang-kadang tidak tertulis di situ tempat parkir kan, tarifnya berapa nggak ada kan, kemudian setorannya berapa itu nggak ada ke pemerintah. Nah tapi ketika kita mau memarkirkan kendaraan kita sendiri yang berusaha bisa masuk dengan benar, tempatkan dengan benar. Nah setelah kita selesai berbelanja ataupun menggunakan lahan parkir itu, kita mau keluar gitu kan, tiba-tiba muncul entah itu pemuda, entah itu yang itu sebenarnya sudah ada bibit-bibit korupsi di situ sebagai pelaku korupsi. Pungli ya Bu ya. Ya mereka tuh tidak menyadari sebagai pelaku korupsi meskipun itu kecil-kecilan gitu. Itu dia. Tapi saya berharap kalau kita sering mengedukasi masyarakat, itu akan segera sadar gitu, kemudian bisa menekan angka korupsi khususnya ada di Sumatera Selatan gitu ya. Baik kalau begitu. Nah, apa yang menjadi tantangan begitu Ustadz Ari? Iya, dalam tantangan. melaksanakan ini ya tugas-tugas ini. Ini tantangan berat Kak Tata. Apalagi kalau kita menyuluh nih. Kayak kemarin saya tuh dapat amanah Kak Tata menyuluh teman-teman
masa orientasi ya, orientasi P3K PUPR Kak Tata, itu se-Indonesia ya. Ya. Jadi saya tuh bismillah ya Allah, ini pengalaman pertama saya menyuluh untuk para ASN P3K PUPR seperti itu. Jadi saya tuh harus terus belajar. Kadang apa ya, para pesertanya tuh kan lebih senior dari kita dari segi umur ya Kak Tata ya. Jadi itu merupakan tantangan yang sungguh luar biasa. Saya harus belajar public speaking yang baik supaya bisa didengarkan dengan baik oleh para audiens saya. Saya harus berkata untuk bisa meyakinkan para audiens, oh ini loh sifat-sifat anti korupsi yang harus kita tanamkan dalam diri kita, walaupun mungkin susah ya, apalagi kalau di perkantoran kita kan masih sering banget nih terkadang melihat orang-orang minta nota kosong ya Kak Tata ya, nota pembelian kosong gitu kan, padahal kan harus kan tertulis nih, mungkin dia mau apa ya, markup harga gitu Kak Tata ya. Itu kan sifat-sifat yang benih-benih korupsi itu sendiri. Jadi benar-benar harus berjuang Kak Tata di pemerintahan, di administrasi kan. Kita aja hal-hal yang sepele, kita makan nih nggak antrean ketika kondangan kan, itu kan juga berat ya tugas kita ya. Dari antrean aja susah gitu, apalagi yang lainnya. Jadi benar-benar korupsi ini kan tugas kita bersama. Jadi saya tuh kalau bilang tentang integritas tuh harus dimulai dari diri saya sendiri gitu nih, dari antrean, dari berucap yang baik, memunculkan sifat-sifat mungkin apa ya, sederhana, peduli gitu. Jadi benar-benar harus kita contohkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita bilang sederhana tapi kita pakai pakaian mewah, barang-barang branded gitu kan, nggak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi kita tuh menjadi teladan bagi para audiens kita. Kita bilang jujur, kita pun juga harus jujur. Kita harus datang tepat waktu. Ketika jamnya jam 9 ya jam 9 atau bahkan bisa lebih awal gitu kan. Ketika berbicara harus jujur tadi. Terus yang pastinya harus berjuang, bekerja keras Kak Tata. Jangan sampai mentang-mentang nih, kadang saya tuh sharing di anak-anak SMA kan, SMA yang juga apa ya, high end lah ya bisa dikatakan. Jadi jangan mentang-mentang kita anak orang hebat, anak orang kaya, anak pejabat lah, kita mau masuk kuliah ngendelek ke orang tua kita, backingan gitu Kak Tata ya. Jadi enggak, kita harus bekerja keras, kita harus belajar dengan nilai kita sendiri. Jangan sampai kita masuk kampus yang favorit dengan usaha sogok menyogok atau suap menyuap. Itu adalah perilaku yang salah, perilaku korupsi seperti itu. Akhirnya oh iya kak, jadi mereka tuh tersadar kan. Kadang anak-anak pejabat tuh kan kadang merasa oh saya aman loh, anak pejabat gitu kata ya, anak orang hebat nih, anak orang yang punya uang gitu, punya segalanya, dengan mudahnya membeli segala sesuatu. Benar. Tanpa harus bekerja keras seperti itu. Jadi kita tuh ngingetin mereka dengan gaya bahasa yang sederhana yang bisa mereka terima gitu Kak Tata. Jadi itu tantangannya, tantangan apa di perkantoran seperti itu, di anak-anak sekolah seperti itu. Jadi beda-beda tantangannya. Tapi yakinkan setiap tantangan tersebut harus kita contohkan terlebih dahulu. Kita menjadi contoh tadi yang saya bilang apa ya, peduli, disiplin. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menerapkan terlebih dahulu seperti itu Kak Tata. Baiklah kalau begitu, luar biasa ya. Jadi kita memberikan dampak yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan orang banyak yang belum kita kenal juga ya. Oke. Baiklah, ini gak berasa udah mau jam 11 ya, kurang 10 menit lagi. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin ada yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi menjelang siang edisi yang hari ini. Mungkin saya ke Bu Dewi dulu ya, izin ya Ustaz Tari, silakan Bu Dewi. Oh iya, begini masyarakat Palembang yang saya cintai ya, Bang Cek Bici gitu ya. Apa bahasa Palembang ya, ayu kakak ya, ayu kakak abang adek gitu ya. Kita tuh hiduplah yang secara ya sewajarnya sajalah ya. Memang kalau kita melihat banyak sekali kasus korupsi yang menerpa gitu ya, menerpa ataupun menimpa pejabat-pejabat Palembang itu, sudahlah biarkanlah mereka sendiri yang menikmati itu mereka sendiri yang mengerjakan ya kan. Tapi kita tidak usahlah gitu mengikut cara mereka. Jadi berperilakulah kita sebagaimana orang-orang baik saja gitu kan. Harapan saya begini, masyarakat di Palembang ini khususnya, kita itu sering-seringlah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sesungguhnya korupsi itu adalah perbuatan setan sebenarnya. Jadi dari segi agama pun itu sudah
apa ya, sudah ada larangan ya Ustaz Ari ya. Nah, jadi kalau kita sudah berusaha mendekatkan diri dengan kegiatan agama gitu kan, insya Allah jiwa kita bersih gitu, kemudian perilaku kita juga terjaga. Nah itu harapan saya. Jadi kalaupun kita akan apa ya terkontaminasi dengan hal-hal yang sejahat gitu kan, minimal kita sudah punya benteng gitu kan, ada benteng dari diri kita sendiri. Itu aja, mungkin Ustadz Ari bisa menambahkan gitu. Baik, Ustadz Ari apa yang mau ditambahkan? Jadi ini pesan ya, sebenarnya masih kurang waktu Kak Tata ya. Tapi alhamdulillah ini namanya acara ini Road to Hakordia 2024 ya. Jadi kita sama-sama yuk menyadarkan diri kita sendiri dan masyarakat di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada umumnya ya. Mari sama-sama kita tumbuhkan nilai-nilai integritas dalam diri pribadi masing-masing. Emang berat sih, tapi kalau kita mau bersungguh-sungguh insya Allah kita akan bisa. Emang berat. Nah, diawali dari bangun pagi ya. Bangun pagi kita sholat gitu ya. Nah, insya Allah ketika kita sudah menghadap Allah, apapun yang kita lakukan tuh akan Allah bimbing gitu Kak Tata dan teman-teman Pro 1. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, insya Allah hal-hal baik akan datang kepada kita. Dan yang paling penting, percuma kalau kita cerdas, percuma kalau kita pintar, percuma kalau kita punya segalanya tapi kita tidak punya nilai-nilai integritas. Yang tadi saya bilang di awal, Jumat bersepeda kakak. Jujur yang harus kita pupuk ya. Ini penting banget nih jujur. Kalau kita nggak jujur maka akan hancur gitu Kak Tata. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Ketika 9 nilai integritas ini kita terapkan dalam diri kita pribadi masing-masing, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya korupsi. Insya Allah segala masalah yang ada di Indonesia akan tuntas, kemiskinan akan tuntas. Ketika nggak ada yang korupsi maka tidak ada ketimpangan sosial, tidak ada yang namanya masyarakat miskin yang terlantar, yang jembatan putus, yang gedung sekolah miris udah mau roboh gitu kan, nggak ada. Jadi ketika korupsi tidak ada di Indonesia maka insya Allah akan aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu Kak Tata. Jadi bismillah, mari bersama-sama kita di bulan ya menuju Hakordia ini kita sama-sama yuk saling ingatin untuk jaga diri kita dari korupsi. Semoga dengan adanya Hakordia ini teman-teman bisa meningkatkan nilai-nilai integritas kita dari hal-hal terkecil yang tadi mungkin bangun pagi, tidak nyontek, tidak bolos, tidak minggat dan sebagainya Kak Tata. Itu baik dari aku selaku penyuluh anti korupsi. Semoga berkah pertemuan hari ini Kak Tata, terima kasih ya. Mas Dewi juga makasih sudah hadir walaupun beliau nih sibuk Kak Tata, tapi beliau tetap sempat hadir di acara Pro 1 ini. Makasih banyak nih. Jadi itu baik Kak Tata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk perbincangan kita di siang hari ini ya, Bu Dewi SE MSI, penyuluh anti korupsi, juga Ustadz Aryadi Ali Usman MPD, penyuluh anti korupsi, dan juga founder Sahabat Juang Indonesia. Kita sudah berbincang-bincang bagaimana kita nantinya akan mengaplikasikan beberapa kegiatan kita ya untuk menuju peringatan Hari Anti Korupsi sedunia Hakordia di tahun 2024 ini ya. Terima kasih Bu Dewi dan juga Ustadz Aryadi. Terima kasih Kak Tata. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan perbincangan yang berbeda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak di dalam studio ini. Selanjutnya kami juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi olahraga lewat Dinamika Olahraga. Kita bergabung bersama RRI Pro 3. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.